pertama kita ya, belum pernah bertemu saya sebelumnya kan di estetik ya? satu ya, ataupun di area kampus mungkin belum siapa nggak tahu. Kita kenalan dulu ya karena pertemuan yang pertama yang saya masuk ke Oke, saya di Fakultas Farmasi di kelompok bidang ilmu ininya loh. manajemen farmasi dan farmasi masyarakat. Speednya itu pilihan kecepatannya bisa Jadi sudah orientasi kan di semester 1 dulu ya. Ada 10 lab fisik Fakultas Farmasi. Nah, selain lab fisik ada namanya lab keilmuan. Lab keilmuan itu menaungi, jadi dosen-dosen itu dikelompokkan dalam satu bidang ilmu yang sesuai gitu ya. Salah satunya lab manajemen farmasi dan farmasi masyarakat. Kalau lab fisik ada di gedung unit 3. Nah, di sana mengampu ada praktikum farmasetika dasar. Sudah praktikum baru semester ini ya. Oke, gitu ya. Tapi sehari-hari saya kalau misalnya ingin mencari saya, tapi kayaknya nggak ada kebutuhan juga ya. Ngapain mencari nanti kalau ada kebutuhan ya. Sehari-hari saya ada di gedung unit 9 Kartasarjana karena kebetulan saya diberi tugas sebagai ketua program studi S2 Magister Manajemen Farmasi. Nah, ini adik-adik yang nanti berencana setelah lulus mau langsung melanjutkan studi S2-nya di UGM dan tertarik di bidang manajemen farmasi, silakan bisa lanjut ke prodi MMF, gitu ya. Kemudian bidang keilmuan saya yang utama sebenarnya farmakoekonomi. Saya guru besar di bidang farmakoekonomi. Nah, tapi farmakoekonomi itu adalah bagian dari bidang ilmu manajemen farmasi dan farmasi sosial. Jadi saya juga mengampu beberapa mata kuliah lain yang terkait, misalnya manajemen farmasi, kemudian nanti di tingkat atas semester manajemen farmakoekonomi, ilmu resep gitu ya, dan lebih banyak mengajar banyak mata kuliah nanti di S2 dan S3. Oke, ya. Nanti yang tertarik skripsi terkait dengan farmasi, farmakoekonomi, silahkan. Masih lama ya, semester 6 biasanya ada itu semester 5 sudah mulai berburu calon dosen pembimbing ya. Oke. Nah, atau malah sekarang sudah berburu belum terpikir karena tahun pertama ini masih pengenalan ya, ini mempelajari ini semester 1 mungkin masih dasar-dasar kemarin kan ya, masih belajar di matematika, fisika, kimia gitu ya, biologi atau fisiologi ya. Semester 2 sudah mulai tambah nih bidang ilmu yang spesifik terkait dengan farmasi. Salah satunya adalah di farmasi ada manajemen farmasi. Oke. Apalagi ya yang mau diketahui apa? Materi. Adik-adik ini sudah seusia anak saya apa yang pertama itu angkatan 2023. Berarti kan ini sudah adiknya anak saya ya. Jadi saya sudah tua, sudah seusia dengan orang tua kalian. Oke. Apalagi yang mau diketahui? Riwayat pendidikan. Saya ini orang Jogja asli ya. Saya alumni SMA-nya di Layota, ada di Layota. Tapi saya sudah dari tadi klik ya. Di Layota tapi tahun lampau ya, bisa dibayangin lah berapa ya lulusnya ya. Oke. S1 profesi, S2 di farmasi GM, sudah alma-mater. Baru S3-nya mulai kos ya, saya bukan di kos, baru pertama kali kos saat sekolah S3 di Thailand, Medal University. Kosnya di Thailand. Kosnya di Thailand. Ada yang sama lagi? Ya, kalau nanti yang pengen ke Thailand mau tanya-tanya info sekolah atau info wisata, silakan saya sudah sana. Tapi yang wisata Thailand saya berkeliling selama 3,5 tahun sekolah, dan saya berkeliling untuk provinsi jalan ujung utara, ujung selatan, ujung timur, barat sudah semua. Pengen ke Oke, Thailand. sudah cukup? Itu kan Ya. lagi ada buat Kalau sudah cukup sekarang kita switch ke model kuliah ya. Pantes ya banyak ya. Kemarin Dosen pertemuan sini pertama Thailand. Pak Hardika atau Pak Adit sudah menyampaikan tentang SAP ya, apa aja yang akan dipelajari, termasuk juga mengapa perlu mempelajari manajemen farmasi.
Jangan-jangan nanti habis itu langsung bikin status. Udah. Apa itu yang anak-anak sekarang itu ya, kuliah di farmasi belajar gini ya, silang. Di farmasi belajar manajemen. Itu ya, jadi salah itu. Di farmasi kok belajar manajemen, nah, karena kita mau disiplin ya. Farmasi nanti nggak bisa bekerja sendiri juga, kan perlu mengelola obat atau bertemu pasien. Jadi ada ilmu-ilmu sosial farmasi yang harus dipelajari ya. Farmasi itu ada 5 pilar, satunya adalah sosial farmasi. Pilar yang lainnya apa? Tadi sendiri nanti ada clinical farmasi, life science, lagi ya. Tadilah ya 5 pilar itu, 5 pilar farmasi di FAPA. Ya, oke. Nanti kalau sudah mau ke S2 di Fakultas Farmasi ini berdiri 3 prodi yang spesifik mengembangkan keilmuan dari pilar farmasi itu ya. Ada manajemen farmasi, ada farmasi klinik, ada farmasi sains prodi sendiri ya. Lalu belajarnya kalau anak manajemen nggak tahu sama sekali itu akan belajar di oleh anak klinik atau anak sains gitu ya. Oke. Farmasi ini luas. Termasuk nanti harapannya bidang pekerjaannya itu bisa sangat luas, ada dia bisa mengembangkannya ya. Ya sekarang baru aku kan mau mencari jati diri gitu ya. Jati diri farmasinya udah masuk, tapi mau farmasi sebelah mana ya. Saya dulu juga nggak tahu, tapi setelah masuk ke farmasi tambah jadi tahu. Kalau kita tambah juga mau menuju S3 mau menuju lagi lebih sedikit lagi gitu ya. Oke. Oke, cukup prolognya sudah terlalu panjang ya. Sebelum kita masuk ke materi yang drug management. Ini pertemuan kedua, tapi materi drug management cycle yang pertama yaitu selection. Baik. Sudah pernah lihat gambar ini? Kemarin oleh Pak Adi disuplikan gambar ini ya? Ya, oke ya. Jadi sebetulnya prinsip dari kuliah manajemen farmasi itu kita mempelajari ini. Siklus pengelolaan obat. Karena itu karena cahayanya terlalu terang. Coba kita mode bioskop ya. Oh, kalau seperti ini kalian bisa melihat nggak? Bisa melihat yang depan, tapi kalian perlu mencatat. Nggak perlu ya. Jadi kalian cukup lihat di depan aja ya. Oke, sip. Nanti saya berikan. Jadi kalau mau yang nyala masih kelihatan kan? Masih. Jadi biar lebih jelas ya. Oh, sama aja. Oh, berarti memang ini udah mati. Tentunya habis. Tidak apa-apa biar lebih terlihat, tapi jangan tidur ya. Lampu dimatikan, udah nggak tidur. Gimana ya? Serba salah ini. Kayaknya perlu tuh nyala deh. Daripada nanti tidur lebih repot lagi saya harus bangun. Oke ya. Siklus pengelolaan obat. Nah, coba sekarang masing-masing kalian kan semuanya bawa gadget ya. Semuanya melakukan pencarian dengan kata kunci drug management cycle di Google. Kemudian pilih yang gambar ya, yang ini drug management cycle. Sudah ketemu? Oke, ketemu gambar yang berwarna apa? Warna-warni ya. Silakan dipilih gambar yang paling disukai. Ya, mungkin ada yang suka warna biru, ada yang suka warna hitam, ada yang suka hijau, warna-warna yang lain. Tapi ini kurang. Kalau sudah dipilih warna yang paling disukai, boleh di screenshot atau di download, di save ya. Ya bisa. Oke, kalau perlu dibuat wallpaper ya. Kalau zaman dulu saya dicetak ditempelkan di
kamar bersama dengan poster-poster idolanya gitu kan. Nah kalau sekarang kan gak zaman ya, gak zaman lagi di print, ditempel. Nah kalau ketika bawa aja. Oke, ini yang akan kita ingat kalau kita sedang membahas tentang manajemen farmasi sampai dengan nanti lulus apoteker, atau sampai dengan nanti kalau ada yang lanjut di S2 manajemen farmasi, atau sampai dengan bekerja kalau bidang pekerjaannya terkait manajemen farmasi. Oke, udah. Ada 4 tahapan ya. Tahapannya dimulai dari tahapan apa? Selection ya. Tahapan selection itu apa? Yaitu memilih obat dari yang tersedia di pasar untuk digunakan di pelayanan kesehatan. Nah, di pasar mana? Pasar Beringharjo atau pasar Keragas? Di pasar obat ya, bukan pasar pramuka tapi jadi namanya memilih ada di pasar itu. Misalnya ya kalau kalian datang ke Wirata kampus yang tidak ada skripsi ya, kan kalian memilih item-item itu kan ya untuk digunakan di sehari-hari ya. Seperti itu juga memilih obat dari yang tersedia di pasar, dari obat yang dijual untuk digunakan di pelayanan kesehatan. Nah, tergantung batasan pelayanan kesehatan itu cakupannya yang mana, di apoteknya, di kliniknya, di puskesmas, di rumah sakit, atau untuk kepentingan nasional seluruh Indonesia. Nah, nanti tergantung konteks ya, seleksinya ada di mana. Kita berikan contoh melakukan pemilihan di mana. Atau bahkan di rumah tangga, kalian memilih obat-obat untuk kebutuhan pribadi kan? Ya, mungkin akan beli paracetamol, akan beli vitamin C, akan beli obat tambah darah, atau apa sesuai kebutuhannya. Itu seleksi. Jadi hasil seleksi nanti akan berupa ada daftar obat-obat apa yang terpilih itu. Nah, setelah melakukan pemilihan nanti akan lanjut dengan procurement. Procurement itu isinya ada planning, mulai dari planning dan procurement itu sendiri. Jadi planning itu merencanakan berapa jumlah dan kapan periode waktu untuk mengadakan obat yang tadi sudah dipilih. Procurement-nya adalah mewujudkan apa yang sudah direncanakan sehingga obat-obat tadi bisa tersedia di pelayanan kesehatan. Oke. Nah, kalau sudah procurement, obatnya sudah datang ya, sudah ada. Selanjutnya adalah distribution. Di distribution di situ ada tahapan storage dulu, disimpan dulu obatnya. Nggak langsung kan, obatnya datang sudah ada yang mau ngambil pasien. Kecuali kalau komoditi lain mungkin bisa jadi ya, beli baju atau apa, PO gitu ya. Baju data ya langsung habis bisa tapi kalau obatnya enggak. Disimpan dulu. Disimpan itu untuk mengamankan ya, menjaga stabilitas dan mengamankan dari kehilangan sebelum nanti disalurkan. Nah, kemudian distribution, yaitu menyalurkan obat dari tempat penyimpanannya tadi di mana ke unit pelayanan atau sampai ke pasien. Ya, konteksnya gimana ya? Kalau misalnya di apotek kan relatif kecil ya, tempat penyimpanannya di rak obat kan, menyalurkannya berarti diberikan kepada pasien itu. Tapi kalau di rumah sakit, unit pelayanannya besar. Jadi dari gudang farmasi rumah sakit akan disalurkan ke unit-unit pelayanan yang ada di rumah sakit itu. Misalnya akan disalurkan ke apotek rawat jalan, akan disalurkan ke kamar operasi, ke ruang gawat darurat, ke bangsa-bangsa rawat inap gitu. Yang biasanya disebut namanya ada satelit farmasi di rumah sakit ya, satelit farmasi atau ruang obat atau kamar obat atau depo obat, depo farmasi. Karena rumah sakit memberikan nama apa. Ini adalah unit-unit pelayanan yang lebih kecil dan mendekati di mana pelayanan diberikan ke pasien. Itu penyaluran ya. Nah, setelah disalurkan berarti digunakan, use ya, dalam penggunaan berarti. Nah, ini si apotekernya ini menyesuaikan dengan
kebutuhan ya, penggunaan obat itu kan bisa atas dasar permintaan resep atau atas dasar permintaan untuk suap medikasi. Nah, jadi nanti mungkin ada komponennya, perlu melakukan peracikan dulu, mencampurkan obat satu dengan yang lain atau mengubahnya ya, mengubah bentuk sediaan atau dispensing sudah dalam bentuk sediaan asli tapi disiapkan sesuai kebutuhan pasien itu, memberi etiket dan lain-lain dan menyerahkan. Setelah itu melakukan monitoring evaluasi ya. Itu drug management. Kalau sekarang kita akan masuk ke standarnya. Nah, tahapan pengelolaan obat tadi. Nah, di Indonesia, ini ya di konteks Indonesia, ada suatu standar yang dikeluarkan untuk diikuti oleh farmasi, oleh apoteker ya. Standarnya seperti apa? Tergantung pada jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, misalnya kalau di rumah sakit, standarnya akan mengikuti PMK itu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 ya. Nanti silakan kalian bisa searching sendiri selengkapnya seperti apa dokumennya. Kemudian di primary healthcare di puskesmas ada Permenkes Nomor 74 Tahun 2016. Kemudian di apotek mengikuti Peraturan Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016. Di klinik ini yang relatif baru karena dulu sebelumnya belum ada standar untuk mengaturnya, dan klinik sudah mulai banyak berkembang juga ya sebagai vaskes pertama untuk melayani pasien JKN. Jadi ada Peraturan Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021. Oke, silakan nanti dilakukan pencarian. Apa ya, langsung keluar kok, bisa di-download. Boleh disimpan dulu kalau belum akan dibaca sekarang. Nanti dibaca pas ujian sebelum ujian. Baca ujian. Ya harusnya dibaca di setelahnya ya sekarang. Bahkan di komunitas pengelolaan obat ini juga dilakukan mengikuti siklus tadi, walaupun tidak lengkap ya, tidak keseluruhan siklus. Misalnya di organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia itu ada program namanya Dabusiku. Sudah pernah dengar? Dabusiku gitu ya, dapatkan gunakan simpan buang. Kemudian Kemenkes memiliki program namanya Gemba Cermat, silakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Juga siklus tadi diterapkan di industri farmasi. Seperti apa isinya? Untuk standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, bagaimana tahapan mengolah obat? Di standar itu mengatur atau memberikan arahan tentang bagaimana peran farmasi di rumah sakit yang terbagi atau dikelompokkan dalam dua aspek. Pertama adalah namanya aspek penyediaan. Aspek penyediaan itu tugasnya melakukan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai. Nah, aktivitasnya manajerial itu mengikuti siklus pengelolaan obat tadi, mulai dari tahapan pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan penyimpanan, pendistribusian, kemudian pemusnahan, penarikan, pengendalian, dan administrasi. Nah, tahapan use-nya ada di bagian pelayanan farmasi klinik. Nah, gitu ya. Mengkaji melayani resep, menelusuri riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, PIO, konseling, PCT, pemantauan terapi obat, meso, EPO, dispensing yang steril, dan pemantauan kadar obat dan obat. Itu ya. Jadi yang sebelah kiri itu mulai dari aspek selection, procurement, distribution. Nah, use-nya ikut yang di pelayanan farmasi klinik. Oke. Kita bandingkan coba kalau yang di apotek, yang sebelah kiri ya, yang kotak merah. Apa perbedaannya dengan rumah sakit tadi? Tidak ada tahapan selection ya, pemilihan. Nah, kalau di apotek, di standar ini nggak wajib sih, nggak wajib melakukan pemilihan sampai yang detail seperti rumah sakit, karena apotek bisa mengikuti
untuk ini ya, pola obat yang tadi ada di apotek. Apotek kan malah justru perlu mempelajari kebutuhan di wilayah sekitarnya ya. Nah, jadi apotek ini bisa mengadopsi daftar-daftar obat terpilih yang digunakan di rumah sakit sekitar situ, yang digunakan di puskesmas sekitar. Biasanya kalau apotek kan wilayah kerja jangkauannya kan tidak terlalu luas ya, mungkin satu kecamatan gitu. Apotek bisa melihat daftar obat yang diterapkan di puskesmas setempat, itu sudah mencerminkan pola penyakit, pola kesehatan, pola masalah kesehatan terbanyak yang ada di wilayah itu. Gitu ya, makanya tidak perlu banget, nggak wajib ada pemilihan. Paling kalau melakukan pemilihan, apotek memilih untuk kaitannya memilih yang harganya lebih murah gitu kan, untuk sama-sama obat yang ada, memilih lebih yang suppliernya dekat dan seterusnya. Itu di apotek. Kemudian di puskesmas juga tidak melakukan pemilihan, karena pemilihan dilakukan oleh dinas kesehatan. Nah, puskesmas itu kan ada dalam bekerja kan berkoordinasi dengan dinas kesehatan di tingkat kota atau kabupaten, gitu ya. Nah, yang menyusun, yang melakukan seleksi adalah dinas kesehatan. Kalau di puskesmas. Kemudian klinik itu bentuk kecil dari rumah sakit, sehingga melakukan kegiatan yang relatif sama dengan rumah sakit, melakukan pemilihan. Oke, itu masih prolognya tadi. Untuk prolog itu perlu diberikan materi panjang supaya paham ya, kalian paham dan ya. Nah, kita masuk ke seleksi. Oke, seleksi adalah tahapan pertama. Berarti seleksi ini akan menjadi penentu bagaimana tahapan-tahapan berikutnya bisa berjalan secara efektif dan efisien. Ya, karena program akan mengikuti seleksi kan. Merencanakan apa? Ya kan ada ya, merencanakan apa yang ada di dalam seleksi dan seterusnya gitu. Kenapa perlu melakukan seleksi? Kenapa perlu memilih? Tentunya memilih itu kalau memang tersedia lebih dari jumlah yang akan digunakan gitu kan ya, memilih. Nah, jadi karena large number of drug available market. Jadi memang tersedia banyak obat yang ada di pasar, misalnya satu yang saya katakan. Ada berapa kira-kira obat yang ada di pasar Indonesia? Kira-kira berapa deh jumlah item obat ya, item obat yang ada di Indonesia? Ada berapa? Puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, puluhan ribu ya, puluhan ribu. Puluhan ribu kalau rumah sakit mau menyediakan semuanya, kewalahan melakukan pengelolaannya ya, jadinya harus dipilih. Berikutnya memilihnya, kenapa perlu dipilih? Kalau pilih itu berarti nanti punya kriteria untuk pilih ya. Pilih itu kan pilih yang baik menurut kita. Adanya kalau keterbatasan sumber daya. Ya. Anggaran itu kan terbatas ya anggaran untuk biaya kesehatan. Jadi harus dipilih secara bijak yang cukup dengan anggaran kita itu, dengan anggaran yang tersedia itu, tapi bisa mendapatkan barang yang paling baik. Terus berikutnya, nah obat itu berkontribusi pada biaya kesehatan dengan proporsi yang besar, cukup besar, bisa sampai 40% itu untuk biaya obat. Jadi pemilihan obat akan berpengaruh pada total biaya pelayanan kesehatan. Sehingga harapannya dengan melakukan pemilihan obat bisa meningkatkan ketersediaan obatnya. Nah, kenapa obat dikelola itu kan diantaranya tujuan utamanya supaya tidak terjadi kekosongan obat, supaya pada saat ada yang membutuhkan obat itu obatnya ada. Regular drug supply, merutinkan pasokan obat. Rutin, obatnya itu ada terus, rutin, tapi dengan
ya jumlah dan ini yang imbang ya, jumlah waktu yang imbang. Kemudian menyederhanakan tahapan dalam pengelolaan obat berikutnya. Kalau seleksinya nanti sudah dilakukan dengan baik di tahapan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi itu juga bisa baik. Lalu lower procurement cost by buying larger quantities of fewer drugs. Kalau kita punya obat dengan item yang lebih sedikit untuk kebutuhan quantity yang sama, misalnya kita membutuhkan 1000 obat penghilang nyeri ya. Tapi kita hanya punya 5 item, berarti untuk tiap itemnya kurang lebih berapa itu? 200 ya, volumenya 200. Dibandingkan kalau kita membutuhkan 1000 obat nyeri, tapi kita punya 10 item, berarti kan per itemnya volumenya 100. Membeli 200 dengan membeli 100 akan dapat harga yang lebih murah kalau membeli yang jumlah berapa? 200 ya. Maka punya kekuatan untuk ini menawar ya, menawar harga. Kemudian prescribers, penulis resep, para dokter lebih familiar, lebih mudah mengingat, maka tidak harus mengingat ya, tidak harus menghafal ya, tapi lebih mudah mengenali obat kalau jumlah itemnya lebih sedikit kan. Dokter ini mau resepkan obat nyeri yang tersedia 50, satu ini untuk apa, ini efek sampingnya apa, indikasi kontraindikasi apa, kan lebih sulit dibandingkan sudah dipilihkan obat dengan item yang lebih sedikit ya gitu ya. Ini juga bisa mempengaruhi, memfasilitasi untuk memberikan informasi dan edukasi obat itu lebih baik. Kalau misalnya apoteker dikasih tugas beri edukasi pasiennya, kalian harus menguasai 100 item obat penghilang nyeri. Kalian pilih 100 atau pilih 20 saja? Pilih 20 ya, 20 tapi sampai dalam gitu ya. Nah yang goalnya terakhir ya bisa meningkatkan terapi obat. Nah, kalau terapi obat itu meningkat, outcome-nya itu tercapai baik, di belakang itu bisa menurunkan biaya pelayanan kesehatan. Nah itu pada akhirnya ya, jadi sering kita akan mendengar ketika memilih obat itu juga menjadi salah satu strategi untuk bisa menjaga kendali mutu, kendali biaya. Pernah dengar? Kendali mutu, kendali biaya. Jadi mengendalikan mutu tapi juga mengendalikan biaya ya. Mutu yang baik, kualitas bisa didapatkan mudah, tapi biaya dikendalikan itu yang susah. Untuk dapat yang berkualitas, bermutu kan ya asalkan semua ya, yang bagus-bagus, yang unggul-unggul tapi harga mahal itu dipilih kan akan dapat mutunya ya. Nah, tapi masalahnya ada keterbatasan anggaran yang harus dikendalikan gitu ya, itu memilih. Oke, sekarang kita masuk ke aktivitas memilih. Intinya adalah menetapkan sediaan farmasi itu bisa obat, bahan obat, termasuk obat bahan alam, kosmetik, tapi kita menyebut langsung obat gitu aja ya, biar nggak kepanjangan. Saya usah harus menyebutkan obat gitu mas ya, obat gitu ya, obat berarti ada lain-lain dan teman-temannya ya. Intinya memilih obat, memilihnya berdasarkan apa? Pola penyakit ya, karena apa ya, karena kan kita menyediakan obat tujuannya untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada, penyakit yang ada. Jadi jangan memilih obat yang kira-kira memang nggak ada kasusnya, kan nggak ada kasusnya kalau di sini. Memilih berdasarkan efektivitas ya, kemanjurannya dan safety-nya, keamanannya. Berdasarkan evidence based medicine, berdasarkan istilah ini yang sering istilah lazim, istilah barunya itu EBM gitu ya, evidence based medicine, pengobatan berbasis bukti. Kalau bukti berarti berdasarkan penelitian secara ilmiah, bukan hanya berdasarkan pengalaman gitu ya. Kemudian melihat kualitasnya, harga, dan ketersediaan di pasar itu juga penting. Saya dapat informasi obat ini sangat bagus, sangat aman, biaya murah, tapi nggak ada di Indonesia, sama aja nggak bisa disediakan nanti ya. Oke. Hasil seleksi nanti dikompilasi dalam suatu dokumen namanya formularium. Nah,
tahapan untuk melakukan seleksi, melakukan review permasalahan kesehatan apa yang paling sering terjadi, menetapkan kriteria untuk memilih, dasarnya memilih pilihan seperti apa, membuat standar memilih obat menurut kriteria, kemudian mengidentifikasi pilihan-pilihan yang ada, pilihan terapinya, bentuk sediaan, dosisnya. Kemudian kalau sudah membuat dalam satu dokumen formularium dan dilakukan evaluasi secara periodik, secara bertahap. Nah, menurut WHO, kalau melakukan pemilihan obat itu mengikuti kriteria, sebetulnya sama yang seperti sudah kita sebutkan tadi ya, tapi ini lebih tegaskan lagi ya. Berdasarkan prevalence disease pattern, berdasarkan pola penyakit yang terbanyak. Yang banyak. Pola penyakit terbanyak itu biasanya dinyatakan dengan ukuran-ukuran apa? Pola penyakit terbanyak. Ada istilah namanya prevalent insiden itu ya, prevalent jumlah kasus dalam suatu periode waktu di suatu populasi gitu ya. Misalnya sering disajikan dalam bentuk angka 10 per 100.000 penduduk misalnya gitu kan ya. Hipertensi sekian, DM sekian, nah itu bisa menjadi acuan ini pola penyakit terbanyaknya apa. Nah kalau ini settingnya apotek, kita bisa melihat dari profil kesehatan yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan setempat ya, kabupaten atau kota, kan biasanya ada sebarannya di wilayah. Misalnya kota Jogja, di wilayah kecamatan ini kasus terbanyak adalah ini, itu menjadi acuannya. Kalian dinas kesehatan, kemudian fasilitas pelayanan kesehatannya itu juga menjadi acuan. Ini mau menyediakan obat untuk apa? Untuk apotek, atau untuk puskesmas, atau untuk rumah sakit, atau untuk pengadaan tingkat nasional. Kemudian kapasitas dari personel SDM. Nah, ada obat yang membutuhkan keahlian dokter spesialis tertentu yang itu disediakan hanya di rumah sakit, misalnya ya, jadi nggak bisa disediakan di puskesmas. Sumber daya keuangan pasti punyanya uang berapa, anggarannya berapa. Jadi kalau mau belanja kan lihat uangnya berapa. Kemudian kriteria WHO ini berlaku global, berlaku di seluruh dunia. Berarti ada negara-negara yang memperhatikan faktor genetik dan demografi. Tanya apa genetik? Ada obat yang kontraindikasi, yaitu diberikan atau memicu terjadinya efek samping pada ras tertentu. Yaitu ada benar kan jadi kalau sudah di tingkat atas yang mempelajari farmakogenetik. Ada ras tertentu yang sensitif terhadap suatu obat. Kan itu dihindari gitu ya. Kemudian efektivitas tadi sudah kita sebut evidence medicine tadi ya, bukti ilmiah, kemanjuran dan keamanan dari obat, kemudian kualitas yang cukup, ketersediaan hayati itu, bioavailability itu, bagaimana obat setelah masuk ke dalam tubuh bisa memberikan efek, stabilitas. Kemudian ketika memilih obat diutamakan memilih komponen obat yang sifatnya molekul tunggal dibandingkan kombinasi. Tunggal itu paracetamol tok gitu ya. Kalau kombinasi itu paracetamol tambah CTM tambah apa. Yang dianjurkan adalah pada pemilihan ini adalah obat-obat tunggal ya, kecuali kombinasi itu terbukti memberikan manfaat yang lebih baik dibandingkan tunggal. Ada kombinasi yang sifatnya kombinasi tetap, jadi obat itu nggak bisa berdiri sendiri untuk terapi. Misalnya obat-obat TBC bisa 2 macam, 3 macam, 4 macam. Kemudian pertimbangan dari biaya terapi yang konsekuensi biaya terapinya berapa dan pemilihan yang paling cost effective. Nah, itu untuk memilih seperti itu. Di manajemen farmasi kita belajar dulu kriteria pemilihan. Nah, untuk bisa kemudian mengidentifikasi kalau begitu untuk memilih yang punya efikasi seperti yang terbaik itu seperti apa, untuk memilih yang paling cost effective seperti apa, nanti akan dipelajari di semester atas ya.
Di kurikulum kita ada mata kuliah nanti namanya farmakoepidemiologi dan ada farmakoekonomi. Ya, farmakoepidemiologi itu nanti yang akan mempelajari bagaimana bisa memilih obat yang paling aman, memilih obat yang paling efektif, gitu ya. Terus di farmakoekonomi nanti akan mempelajari bagaimana memilih obat yang paling cost efektif, yang dengan biaya yang uang yang kita miliki tapi bisa mendapat obat yang paling baik, gitu ya. Itu dibahas. Semoga nanti nggak lupa ya, soalnya semester 6 farmakoekonomi. Nggak lupa ya, kita ingatkan kalau lupa. Jadi di sini biar adik-adik tahu dulu gimana caranya untuk memilih nanti yang paling efektif, paling aman, gimana caranya memilih yang paling cost efektif, ada mata kuliah tersendiri ya. Oke. Nah kalau sudah memilih, outputnya berupa, berarti kita akan dapat ya serangkaian daftar obat hasil memilih dari sekian 10.000 obat yang ada di Indonesia. Kita akhirnya memilih 1.000, saya memilih 500. Pemilihan ini sebagai output seleksi ya, a list of essential medicine, daftar obat atau obat esensial yang akan digunakan di pelayanan, di sistem pelayanan kesehatan pada tingkatan yang berbeda. Nah, tingkatan berbedanya seperti apa? Nanti kita jelaskan ya. Formularium itu, sistem formularium akan membuat formularis, daftar obatnya apa, sama formularium manual, ringkasan informasi dari setiap obat yang ada dalam formularium. Oke, terus bedanya apa antara formulari manual, ringkasan informasi obat, dengan treatment guideline. Nah, kalau formulari manual itu medicine center, jadi informasi utamanya adalah informasi tentang obatnya. Tapi kalau treatment guideline, informasi tentang penyakitnya. Maka nanti kalau pas terapi dokter itu kan mesti isinya lebih utama tentang ini ya, gejala, ini berbagai diagnosa dan lain. Tapi kalau yang formulari nanti akan berisi dengan paracetamol atau ini gitu ya. Oke. Nah ini contoh output dari seleksi obat yang disebut dengan dokumen formularium ya. Terus digunakan di tingkatan yang berbeda. Yang paling ini terbaca kan? Nggak terbaca? Terbaca nggak? Terbaca nggak? Apa bacanya? Yang paling kiri itu adalah World Health Organization Model List of Essential Medicine. Itu adalah hasil seleksi pemilihan obat yang dilakukan oleh WHO. Jadi WHO melakukan seleksi obat dari semua obat yang tersedia di dunia, dibuat daftar sebagai acuan negara-negara di dunia menyusun formularium untuk negaranya. Nah, tapi WHO ini fokus kepada obat-obat esensial. Obat esensial itu apa? Obat esensial adalah esensial itu penting ya. Obat esensial, obat penting yang harus tersedia di pelayanan kesehatan karena obat itu digunakan untuk mengobati penyakit yang kasusnya paling banyak terjadi. Jadi di mana-mana ada, di Jogja, di Jakarta, di Papua, di Aceh, ada penyakit itu. Obat itu akan diangkat obatnya menjadi obat esensial. Demikian juga WHO membuat daftar acuan model, itu kan contoh ya. Contoh daftar obat esensial yang negara itu harus menyediakan. Karena di Indonesia ada, di Amerika ada, di Inggris ada penyakitnya itu ya. Yaitu WHO List Essential Medicine yang saya contohkan di situ, covernya tahun 2023. Nah, dia diupdate tiap 2 tahun ya, 2025 yang terbaru sepertinya sudah ada kalau dicari kalian. Itu nasional, internasional ya. Nah, nanti negara-negara misalnya Indonesia akan membuat
formularium akan melakukan seleksi pemilihan obat dari yang beredar di Indonesia untuk digunakan di pelayanan kesehatan di Indonesia berdasarkan penyakit-penyakit terbanyak yang terjadi di Indonesia. Ya, maka namanya adalah Formularium Nasional atau Fornas. Ya, Fornas ini juga dievaluasi tiap 2 tahun sekali. Fornas pertama di tahun 2013 karena digunakan untuk pelayanan pasien JKN. JKN dimulai tahun 2014, 1 Januari 2014. Mungkin waktu itu kalian masih balita ya? SD ya? 2014. Oh iya, 10 tahun ya? 10 tahun. Enggak, 7 tahun ya. SD JKN 13, 15, 17, 19. Ada yang ikut mata kuliah evaluasi kebijakan obat? Oke, nanti saya terangin lebih detail Fornas ya. Yang sekarang coba aja. Itu ya di tingkat nasional. Kemudian di tingkat lokal, nah rumah sakit nih ya, ada rumah sakit RSCM itu di Jakarta. Nah, Jakarta membuat formularium lokal, namanya Formularium Rumah Sakit RSCM. Ya, berisi obat-obat yang akan digunakan di rumah sakit itu. Kalau Fornas kan untuk acuan seluruh Indonesia, RSCM akan membuat sendiri. Nah, tapi kan bertingkat ya. Jadi Fornas mengacu pada WHO list. Formulariumnya RSCM akan mengikuti Fornas, memilih obat-obat yang relevan untuk dipakai di rumah sakit itu, plus bisa juga menambahkan obat lain yang secara nasional belum masuk, tapi secara spesifik di rumah sakit itu sangat dibutuhkan, gitu ya. Nah itu. Terus yang paling kanan itu apa? Formularium Puskesmas Kota Yogyakarta, disusun oleh Dinas Kesehatan Kota Jogja. Nah, Kota Yogyakarta, pemerintahannya dan Dinkes ya, Kota Jogja melakukan pemilihan seleksi obat yang akan digunakan di wilayah Kota Jogja, terutama di wilayah kerja puskesmas ataupun rumah sakit daerah, karena masuk juga di bagian Dinkes ya, rumah sakit daerah kota, ataupun juga unit kesehatan lain di Kota Jogja. Kota Jogja itu ada yang anak Kota Jogja asli? Contohnya sama Mas itu terus jadi Mas siapa? Mas siapa Mas? Kenalan Mas? Rangga? Ya Mas Rangga, di kelas saya ya? Oke Mas, di Kota Jogja ada unit pelayanan kesehatan cepat ya, namanya apa Mas? Semacam Wan gitu ya. Mas saya lupa namanya karena saya bukan orang Sleman, jadi sih tidak tahu. Oh nggak tahu ya, jadi saya tahu ya. Nah itu juga akan menggunakan formularium ini, kota puskesmas ini. Nah, ya. Sorry tadi kalau RSUD kota akan punya program sendiri, program rumah sakit Jogja, walaupun dia juga di bawahnya Dinkes ya. Nah, tapi tadi yang kayak bahan-bahannya respon layanan cepat kesehatan Kota Jogja itu pakai ini. Oke ya, jadi paham ya bang jenjangnya ya. WHO membuat untuk seluruh dunia, Indonesia membuat Fornas untuk Indonesia. Setelah itu rumah sakit akan membuat formularium untuk rumah sakitnya, ya termasuk Dinkes untuk puskesmas di wilayah kerja. Oke. Siapa yang menyusun formularium? Kalau yang di WHO, nggak tahu lah itu orang-orang pintar di dunia ya. Nah, kalau yang di Indonesia, Menteri Kesehatan itu yang tanda tangan. Itu ya. Menteri Kesehatan menunjuk suatu tim, namanya Komite Nasional Seleksi Obat dan Fitofarmaka. Dulu namanya Komite Nasional, Program Nasional, tapi karena sekarang selain obat juga ada fitofarmaka yang digunakan di wilayah kesehatan, maka namanya Komite Nasional Seleksi Obat Fitofarmaka. Berapa orang yang menyusun? Banyak ya, ratusan kali ya. Ada berbagai bidang ilmu yang terlibat di situ,
semua dokter jenis spesialis ada, ahli-ahli apa termasuk ahli farmakoekonomi. Nah, makanya di situ ada nama saya di sini nomor 13. Karena kita mau menunjukkan nih salah satunya. Nanti kalian belajar manajemen farmasi, farmakoekonomi bisa berkontribusi pada kepentingan bangsa, ya kan? Saya ikut di situ sebagai tim ahli farmakoekonomi. Dan kebetulan ikut dari tahun 2019, 21, 23, 25. Nanti ada 2 tahun sekali kerjanya. Oke, ya. Semoga bangga sedikit ya. Ya aja. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Oke, terus yang berikutnya Polmarnya Kota Jogja. Ada lagi nama saya di sini. Ya. Ini salah satu bentuk integrasi ya pengabdian masyarakat ke pembelajaran. Jadi kita itu ngomong di ruang kelas ini itu nggak hanya di ruang kelas ini, tapi akan bermanfaat juga di luar gitu ya. Gitu. Biar adik-adik lebih semangat untuk belajar, karena kita akan berguna bagi orang lain yang lebih banyak, gitu ya. Oke. Sekarang kalau sudah jadi formularium, bagaimana penerapannya? Ya. Saya hari ini kebetulan lupa tidak membawa mouse, tidak membawa charger. Jadi nanti kalau baterai habis ya mati ya. Udah. Semoga masih cukup sampai selesai kuliah. Jadi mau muncul-muncul segala. Target dari pemilihan obat. Ya, di sini ada all the drugs in the world. Semua obat yang ada di dunia yang jumlahnya mungkin ratusan ribu. Ya. Yang tiap tahun, mungkin tiap detik selalu ada upaya-upaya untuk penemuan obat baru, ya kan? Kemudian akan dibatasi oleh yang warna hijau. Warna hijau ini adalah registered medicine, obat yang terregistrasi, obat yang legal. Ya, terregistrasi oleh siapa? Tiap negara punya badan otoritas, tapi secara umum yang meregistrasi, mengeluarkan izin registrasi obat adalah FDA. Pernah dengar FDA? Food Drug Administration, ya. Di setiap negara mungkin ada, tapi dengan nama yang berbeda-beda. Di Indonesia namanya BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya, itu salah satu juga lahan bidang pekerjaan yang itu utamanya apoteker harusnya dari situ, ya. Karena yang di opennya adalah obat, kosmetik, makanan. Jadi kalau nanti tertarik di bidang itu regulasi, kalian bisa berkontribusi di situ, ya. Saya dulu pernah dapat BPOM tapi nggak terima. Alhamdulillahnya jadi dosen malah karena nggak terima di BPOM. Ya. Kemudian artinya apa? Kalau obat sudah terregistrasi BPOM di Indonesia, berarti ini boleh diperjualbelikan secara legal. Siapapun, masyarakat, vaskes bisa mendapatkan obat itu kan. Nah, terutama ini private sector. Siapa itu private sector? Rumah sakit swasta, gitu ya. Silakan mau memilih obat untuk digunakan di rumah sakitnya, bebas asalkan obatnya sudah terregistrasi. Nanti tentunya rumah sakit itu akan memilih, kemudian dimasukkan dalam formularium rumah sakitnya, gitu kan? Gitu ya. Kemudian ada lingkaran yang berwarna biru. Siapakah ini yang biru? Ini adalah public sector. Public itu vaskes milik pemerintah. Ya. Ada referral hospital, Rumah Sakit Sarjito, Rumah Sakit Rujukan, Referral Hospital, RSCM Jakarta. Mana lagi? Mungkin ada yang ada di kota-kota lain kan, di situ ada rumah sakit rujukan ya. Rujukan itu tuh kalau masyarakat kita tahunya kalau sudah parah di rumah sakit itu namanya rujukan. Baru tahu ya? Referral Hospital. Kemudian di bawah Referral Hospital ada hospital saja ya. Ini karena ini ya, manajemen server itu global. Kalau di Indonesia kita bisa terjemahkan di rumah sakit rujukan, rumah sakit nasional, rumah sakit rujukan,
Kemudian hospital itu rumah sakit daerah, ada RSUD Kota Jogja, ada RSUD di orang Sleman, RSUD Sleman, atau di setiap kota kabupaten ada RSUD ya. Nah itu sebagai hospital, atau tingkat provinsi juga ada. Di bawah hospital ada health center itu apa? Puskesmas. Puskesmas itu ada di mana? Wilayah kerjanya di setiap kecamatan. Apakah kalian sudah pernah ke puskesmas? Jangan belum pernah sekalipun. Alhamdulillah sehat walafiat berarti ya. Atau langsung ke dokter keluarga, dokter pribadi. Nah, puskesmas ya. Misalnya Kota Jogja, ya Mas Rangga ya, Kota Jogja. Kecamatan mana Mas tempat tinggalnya? Bu Sulaiman katanya Jogja tapi. Oh, sekolahnya bisa kayak saya, orang saya sekolah di Jogja. Mana kayak kota-kota Jogja nih, kota Jogja. Penduduk kota Jogja. Bukan KTP-nya loh. Ya Sleman aja lah, Sleman. Kabupaten Sleman, kecamatan mana? Oh, dia tetangga. Gampang. Oh, jauh dari saya. Oke. Sleman itu ada kecamatan, jumlahnya berapa? Kalau saya nggak tahu, berapa ya Mas? 18 atau 20? Wah, kurang tahu. Geografinya berapa ya? Anak IPA nggak baca geografi. Ya, oke lah, itu lah. Ada berapa sih ya? 25 atau berapa kecamatan di Sleman. Nah, tiap kecamatan itu punya puskesmas. Maka ada puskesmas Depok ya, di kecamatan Depok. Karena Depok itu luas, maka ada 3 puskesmas. Minimal 1 puskesmas di setiap kecamatan. Bisa lebih dari 1 ya. Oke. Itu health center, kemudian community health worker dispensary. Community, posyandu, posbindu, pos apa lagi ya? Tahu posyandu ya? Tahu apa itu posyandu? Modelnya cuma timbang ya. Oke, jadi yang area warna biru itu ya, itu berisi apa di situ? Di situ ada Nationalist of Essential Medicine, ada Supplementary Specialist Medicine. Nah, yang di warna biru itu pemerintah Indonesia, kalau di Indonesia yang melakukan pemilihan obat, kemudian masuk dalam Fornas tadi. Selain obat Fornas ada obat namanya essential medicine, ada obat esensial. Obat esensial itu yang pemerintah itu wajib mengumumkan untuk menyediakan, karena hampir semua di Indonesia ada kasusnya. Hampir semua vaskes mungkin ada, tiap vaskes wajib menyediakan itu obat esensial, ditambah obat lain yang masuk di Fornas. Ketika obat masuk Fornas itu, maka konsekuensinya adalah pembiayaannya. Jadi tahu BPJS? Nah, BPJS itu adalah sistem pembiayaan kesehatan untuk jaminan kesehatan nasional. JKN itu kan program kesehatannya. BPJS itu model pembiayaannya. Nah, pembiayaan di BPJS itu, JKN atau yang bayar yang biaya yang lalu dananya BPJS itu, maka obat-obatnya mengikuti obat-obat yang ada di Fornas. Gitu ya, jadi misalnya dokter mau meresepkan pasien apa BPJS, kita delok Fornas gitu ya. Ya, deloknya adalah formularium rumah sakit yang itu sudah mengacu pada Fornas. Oke, gitu ya. Paham ya, puskesmas juga demikian. Pas mau mengadakan obat, mereka akan melihat itu. Bahkan sampai ke posyandu tadi, karena ada sediaan farmasi yang dipakai sampai posyandu, misalnya apa? Vaksin untuk imunisasi dasar, vitamin untuk balita, ya kan, tablet tambah darah yang dibagi ke sekolah, SMP, SMA dibagikan kepada siswi ya, yang siswa nggak dapat ya, yang siswi walaupun seringkali disimpan aja nggak sih? Ya, oke, udah paham target dari hasil seleksi obat tadi ya. Nah, sekarang kita ke penjelasan tentang obat yang
ada di pasar Indonesia yang diperjualbelikan di Indonesia. Nah, obat yang diperjualbelikan di Indonesia harus memiliki nomor izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM. Apa itu izin edar? Bentuk persetujuan registrasi untuk obat-obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan ya dikeluarkan oleh BPOM agar produk itu sah diedarkan di wilayah Indonesia. Jadi kalau nggak punya nomor izin edar artinya obat ilegal. Walaupun obat ilegal belum tentu berbahaya, tidak selalu ya, tapi tidak dijamin keamanannya ya. NIE itu terdiri dari 15 digit dengan keterangan seperti yang ada di slide itu. Nggak usah saya bacain lah ya, sekarang kita praktekin aja. Adik-adik yang membawa obat tolong dikeluarkan. Silakan. Obat-obat pribadinya boleh dikeluarkan. Mesti ada 1, 2, 3, 10 yang bawa obat. Yang sudah salah bawa obat. Ini saja obat pusing ya. Obat pusing, obat diare, obat mah, ya kan? Obat flu, pilek, vitamin. Bawa mas. Bawa mah nggak usah kalau ini kita di kelas semuanya ilmiah ya. Oke, kalau sudah, tolong dicermati apakah di situ ada tulisan, biasanya di yang kayak gini ya, cari tulisan yang kayak gini. Regno. Oke, silakan dicermati. Biasanya itu tercetak dan bisa dilihat. Nah, kalau kemasannya utuh, kalau cuma satu tablet ada, enggak cek lah. Cek ya, semuanya cek. Yang tidak mau obat silakan kalian buka itu. HTTPS cek BPOM untuk mencocokkan. Nah, untuk mencocokkan. Betul. Kalau nomornya sama berarti asli, kalau nomornya beda bisa jadi. Oke ya. Cermati 15 digit yang tertera. Atau cek BPOM, kalian cek obatnya teman kalian. Kalau yang di website cek BPOM, NIE-nya dari sini, yaitu keterangan nama produknya, terus produsennya, pabriknya, misalnya Biofarma. Yang di kemasan, dicek sebelah sini, 15 digit. Ada. Kalau sudah, coba kita cocokkan ya. Digit pertama ada huruf D atau G. Nah, D itu untuk nama dagang, G untuk generik ya. Udah terlihat semua ada D atau G ya. Digit kedua menunjukkan golongan obat. Kan sudah belajar golongan obat di farmaseutika. Ya. Ada B untuk obat bebas, T untuk obat bebas terbatas, K untuk obat keras, T untuk psikotropik, N untuk narkotik. Kedua kalian apa? Hurufnya apa? B. Mungkin ada B, ada yang T. Ada yang bawa P? Atau N? Ada yang P atau N? Tidak ada. Kalau kawan-kawan itu dibesarkan kan betul juga ada yang N. Sudah, sekarang yang ketiga, L atau I, lokal atau impor. Digit keempat dan kelima. Tahun registrasi 2 digit akhir, misalnya 2026, berarti ditulisnya 26.
dibaca? Tahunnya? Kalau sudah 678 nomor urut pabrik. Nah, itu kalau itu kode pabriknya ya 3 digit, paling kecil lebih dari 100, berarti 101 paling kecil, paling besar 999. Ya, kode itu nomor urut pabriknya di Indonesia. Kan pabrik Indonesia ada banyak ya. Nah, itu ya misalnya Benovam tadi, Benovam kira 102 ya misalnya. Berarti angkanya mesti 100, 200 berapa ya, 3 digit ya. Oke, terus 9, 10, 11 nomor urut obat yang disetujui untuk masing-masing pabrik. Ya, ini juga 3 digit. Jadi pabrik itu kan punya banyak obat. Urutan di pabriknya itu nomor urut obatnya berapa ya, mendapat nomor izin edar ya. Terus digit 12, 13 menunjukkan bentuk sediaan obat, kode sediaan. 14 menunjukkan kode kekuatan itu 500 mg atau berapa, tapi kalau dibuat model oleh pabriknya. Kemudian di 15 menunjukkan kemasan berbeda untuk tiap nama, kekuatan, bentuk sediaan obat. Ya, itu sesuai dengan itu pabriknya. Oke, udah bisa ya caranya ngecek. Nanti kalau misalnya ya kan anak farmasi nih, anak farmasi kan terkenal ya di kompleksnya, punya perumahannya gitu kan. Kuliah di mana? Di farmasi. Mesti ada pertanyaannya obat apa ya gitu kan. Ini palsu apa enggak gitu kan. Nanti cek ya kalian. Oke, saya periksa dulu. Saya Bepom. Diketikkan nama obatnya, nama produknya. Kalian bisa ketikkan nama produk atau nomor NIE-nya. Dilihat kesesuaiannya. Udah bisa? Nah, nanti setelah ini bongkar obat yang ada di rumah, cek semua ya. Oke, ya. Udah paham ini tentang obat yang beredar ya? Oke. Kalau sudah, kita bahas tentang konsep obat esensial dalam JKN, dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Oke. JKN udah paham ya, Dek ya, JKN ya? Itu program kesehatan di Indonesia, namanya Jaminan Kesehatan Nasional. Kita akan bahas kaitan antara obat esensial dengan JKN. Obat esensial adalah lingkaran yang berwarna kuning. Di situ tulisannya DOWEN. DOWEN itu kepanjangan dari Daftar Obat Esensial Nasional. Ya. DOWEN itu merupakan bagian dari Fornas, obat formularium nasional, obat yang dipilih tadi oleh Komite Fornas. Ya. Terus Fornas itu bagian dari sirkulatif drug, dari seluruh obat yang punya NIE di Indonesia. Jadi sekarang kalau dibalik, dimulai dari semua obat yang punya NIE, jadi ini himpunan ya, semua obat yang punya NIE, saya tidak apa ya, puluhan ribu atau berapa di Indonesia, akan kita pilih sebagian untuk masuk di Fornas, gitu ya. Sebagian obat dari Fornas itu adalah obat DOWEN, tapi cara kerja kita dibalik. Kita akan memilih obat DOWEN dulu. Yang penting dulu kita pilih obat esensial, setelah itu kita tambah pilih obat lain yang akan digunakan untuk pasien JKN, pasien BPJS. Selain obat DOWEN akan menjadi obat Fornas. Maka kalau nanti kita bermain logika itu ya, maka gini, semua obat DOWEN adalah obat Fornas. Nah, semua obat Fornas belum tentu obat DOWEN. Semua obat DOWEN adalah obat yang punya NIE. Semua obat NIE belum tentu obat Fornas, belum tentu obat DOWEN.
gitu ya. Semua obat Fornas punya NIE ya, gitu ya. Oke. Terus cara milihnya bagaimana? Cara milih obat Fornas secara konsep adalah sesuai yang tadi disarankan oleh WHO. Kita akan memilih berdasarkan manfaat, jadi kemanjuran, keamanan yang terbaik, kemudian yang paling cost efektif, jadi yang paling dari sisi pembiayaan itu yang terjangkau. Ditambah kalau dosen akan memilih itu obat yang paling banyak dibutuhkan di pelayanan kesehatan ya. Saya tunjukkan ini ya formulir nasional. Contoh formulir nasional. Ini yang WHO. Ini formulir nasional. Ya. Fornas berisi kayak gini isinya. Hampir sama sistematikanya dengan WHO, dengan rumah sakit. Ya. Wassalam, ini kita selesai kuliah. Diulit lagi ya. Kelas terapi, analgesik, antibiotik, antiinflamasi, steroid, antipire. Sudah ini mata kuliah farmakologi sudah dapat. Ya sudah ada ini kan penjelasan tentang kelas terapi obat ya. Ada subkelas terapi analgesik narkotik, ada nama item obatnya Pak. Misalnya fentanyl. Fentanyl itu adalah obat penghilang nyeri golongan narkotika. Fentanyl. Terus di sini ada namanya restriksi penggunaan. Misalnya ya, injeksi fentanyl hanya untuk nyeri berat. Jadi kalau nyeri ringan nggak boleh, nyeri sedang nggak boleh. Kalau nekat gimana? Ya nggak dibayar sama BPJS. Gitu aja gampang ya. Dan harus diberikan oleh tim medis yang dapat melakukan resusitasi karena untuk jaminan keamanan. Karena obat ini kan punya efek samping, gitu ya. Jadi kalau di situ nggak ada tim medis yang bisa memberikan pertolongan ini, bisa berbahaya. Oleh karena itu fentanyl ini yang kita lihat di sini kolom Pasienkes. FPKTP itu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Jadi ada puskesmas, ada klinik pertama, ada dokter keluarga. Dan FPKTL ini yang tingkat lanjut rumah sakit. Fentanyl ini dicetak di bagian rumah sakit. Berarti obat ini nggak boleh disediakan di puskesmas karena alasan keamanannya, karena alasan memang obat ini nggak dibutuhkan untuk pasien yang di puskesmas. Kalau ada yang nyeri berat gimana? Rujuk ke rumah sakit. Kemudian ada peresepan maksimal. Batasan obat ini boleh diberikan. Misalnya yang injeksi ini 5 ampul per kasus, 10 batch per bulan. Kalau lebih dari itu bagaimana? Ya dibiayai. Kalau dibiayai atau juga di stop karena alasan keamanan. Kan kadang-kadang penggunaan obat itu bukan hanya masalah biayanya nggak ada. Nah, misalnya ada ya, beli paracetamol ya mampu banget ya. Untuk misalnya sekali minum 10 tablet kan mampu tau, murah kan. Tapi kan keamanannya ya nggak membolehkan itu, gitu ya. Oke. Terus di paling kanan ini ada kolom ON, obat esensial nasional. Jadi kalau ada centang di bagian obat ini, berarti obat ini masuk kategori obat esensial. Obat ini harus disediakan di rumah sakit. Yang injeksi, tapi yang PET dia nggak esensial. Yang injeksi esensial. Kalau pas butuh kasus kan disuntikan ya. Kalau PET. Oke, udah paham ya deh konsep obat esensial. Nanti kalau yang ambil mata pilihan kita akan bahas lebih detail. Terlambat kalau saya promosi kan sudah bisa pilihannya. Ya sudah nanti. Oke. Terus berikutnya kayaknya udah sih itu materinya ya. Yang utama itu yang lain-lain ini tambahan aja kenapa Fornas itu penting, bagaimana aspek untuk menyusunnya, aspek saintifik. Memasukkan hanya obat yang memiliki bukti ilmiah yang valid dan terkini. Makanya harus diupdate tiap 2 tahun sekali karena valid waktu itu belum tentu terkini sekarang. Karena obat itu terus ada, perkembangan obat itu terus ada. Affordability aspek, memasukkan obat yang paling cost efektif dan memasukkan obat yang punya profil keamanan terbaik. Nah, di antaranya kalau kita bingung pilih obat yang aman ya bagaimana ya, salah satunya RIE, dia sudah approve keamanan dari BPOM.
kalau nanti tetangganya tanya lagi bawa obat, ini obatnya aman nggak ya dipakai ya gitu ya. Kalau kalian cek NIE aman, dijamin oleh BPOM, itu udah cukup jawabnya ya. Kemudian kalau yang di rumah sakit bagaimana cara penyusunannya, mengacu pada vonis. Jadi besok kalau yang di semester 7 ngambil mata kuliah pilihan yang paket farmasi rumah sakit, dia akan dapat lebih detail ya tentang penyusunan di rumah sakit seperti apa. Oke, saya kira itu ya materinya. Ada yang mau didiskusikan? Silakan kalau ada yang mau bertanya, ada yang lebih jelas. Ada yang masih mau presensi enggak? Oke, baik, berikutnya kita masih ada waktu ya, 25 menit. PJ kelasnya siapa? Enggak, di nanti yang mungkin saya. Enggak semua? Ada dia ya. Oke, mungkin kita pendalaman aja ya. Bisa dibagi biar nggak terlalu ribet. Berapa baris ya? Satu. Nah, baris ya. Kalian diskusi dengan ini aja ya, teman yang berdekatan tempat duduknya, satu baris. Baris yang pertama silakan kalian cermati ya, list essential medicine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 baris. 6,5. Yang paling belakang itu depannya ya. Baris yang kedua kalian cermati formas. Baris yang ketiga 1, 2, 3, 4 ya. Baris 3 sampai 6, 3 sampai 3, 4 dulu ya. Baris 3 dan 4 kalian coba cermati formulir rumah sakit. Jadi search di internet ada banyak kok, kamu RCM, ada Sequel Anwar dan mana-mana itu. Terus baris 5, 6 kalian coba cermati formularium yang dipakai di puskesmasnya. Silakan diskusi kelompok aja. Ya, nggak perlu ada target yang harus dikumpulkan atau dipresentasikan. Tapi untuk mendalami tadi isinya apa sih? Ya, kondisi esensial medicine, isinya formas, gitu ya. Silakan. Nanti saya cek.
hasil ya kalian diskusi dengan siapa ya? Dilihatin lah. Oh iya bener, apa tuh malah kakak apa sih gimana sih mau balik teman-teman ini? Tidak mau.
Aku denger emang PPKN. Ya, saya rasanya contoh apa ya? Pokoknya kemarin luar biasa ayo ramaikan UTBK karena lo ya.
Silakan dilanjutkan untuk mencermatinya ya, biar bisa familiar dengan isi dari formularium sebagai salah satu output dari proses seleksi yoga. Jadi kalau dilihat di situ adalah tadi ya, setidaknya kelas terapi, kelas terapi, nama obatnya, terus itu akan ada persediaan juga ya, untuk sediaan, lalu kekuatan itu dosisnya misalnya 1 miligram atau biar lebih cep. Kadang tuh aku kan sampai kelas terapi itu menunjukkan berarti indikasi obat itu digunakan untuk apa, untuk mengobati apa. Saya kira itu aja ya Bu ya. Pertemuan ini saya masih harus meeting target atau ada yang punya ini nanti kamu kalau asistensi pasien kamu tanya ya, ada post, ada apa laprasnya enggak, soalnya tuh aku lupa tanya, enggak ada aku cuma absen kan, kalau dari kartu enggak ada, tapi kamu ada cuma dari master kan, bukan lapras, tapi dia enggak tulis tangan beda. Coba ada P2 nggak ada pre-test post-test. Kita tuh minggu ini nggak apa-apa cuy. Nggak apa. Cuma kelas doang. Berarti kalau kimia ini sih sama